Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hanaki Bu Anfa. Kali ini teman-teman saya coba mau San Mori ke Ciwidey dengan rute perjalanan dari rumah saya menuju Naringgul di Ciwidey ya. Untuk saat ini saya berangkat dari jam 9 ya, jam 9 lebih. Estimasi perjalanan dari rumah menuju Naringgul Ciwidey itu antara 1 sampai 1,5 jam. Untuk sobat-sobat yang ingin mengetahui kondisi terkini, kondisi Ciwidey seperti apa, simak terus videonya, jangan di skip. Nanti saya akan coba jelaskan rute-rutenya dari mulai jalannya seperti apa, tujuannya kemana. Nanti akan coba jelaskan di video kali ini. Ya, jangan di skip, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan share jika memang ini bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, saat ini saya sudah sampai di pertigaan Jalan Gading Tutuka menuju arah Soreang. Saat ini di pagi hari perjalanan saya cukup ramai lancar ya, bahkan bisa dibilang agak sepi juga untuk lalu lintas kendaraan. Nah untuk saat ini saya sudah sampai di perempatan Jalan Al-Fatu. Kita dari sini belok kiri saja, belok kiri menuju Jalan Al-Fatu, terusan Al-Fatu ya, menuju akhirnya tuh ke Jalan Sadu. Di sini jalannya cukup bagus, rata. Nah di sebelah kiri saya tuh ada pom bensin ya, Dengaso. Kalau kebanyakan orang yang mau ke Ciwidey, mereka ngeres dulu pom bensin tersebut untuk persiapan bahan bakar. Nah ini di sini lalu lintas udah mulai agak padat ya kawan ya, jadi harus hati-hati juga. Nah kawan-kawan, setelah ini kita akan menemukan pertigaan di Jalan Sadu. Nah dari pertigaan di depan saya ini nanti kita ambil jalur kiri atau belok kiri menuju arah Jalan Raya Soreang Ciwidey. Oke. Nah di sini harus hati-hati juga untuk area di sini karena cukup padat ya. Kebanyakan memang cukup padat karena di sini ada objek wisata kolam renang. Jadi untuk area di sini pasti akan menemukan banyak kendaraan. Dan untuk rekan-rekan semuanya, jika melalui Jalan Sadu ini harap berhati-hati, patuhi lalu lintas karena di sini kendaraan cukup banyak dan bahkan cukup padat pula. Untuk rekan-rekan jika tadi tidak sempat untuk isi bensin, di sini pula ada pom bensin yang kedua ya setelah dari Soreang. Yang tadi sebelumnya ada di Jalan Dengaso. Tapi kalau memang tadi terlewat, bisa nanti rekan-rekan juga akan menemukan pom bensin yang ketiga. Tidak jauh dari sini. Simak terus videonya ya. Rekan-rekan semua, jika tadi tidak sempat untuk mengisi bahan bakar, di depan tersedia pom bensin Pertamina.
nanti rekan-rekan bisa mengisi bahan bakar terlebih dahulu, karena untuk pengisian bahan bakar berikutnya nanti agak cukup jauh ya. Di lokasinya itu setelah Pasar Ciwidey, namun area tersebut biasanya selalu ramai. Yang setelah Pasar Ciwidey disarankan rekan-rekan semua untuk mengisi bahan bakar di lokasi tersebut ya. Nah rekan-rekan, nanti sebelum menemukan pasar Ciwidey, pasti kita akan menghadapi kemacetan yang cukup ramai ya, bahkan bisa dibilang padat. Untuk di area Pasar Ciwidey ini saya sedang berlokasi di area alun-alun Ciwidey atau Pasar Ciwidey. Keadaannya cukup ramai dan padat sekali untuk kendaraan. Diharapkan rekan-rekan kalau misalkan hari Minggu atau weekend ke lokasi area Pasar Ciwidey pasti akan menemukan kemacetan. Harap hati-hati selama di perjalanan dikarenakan lalu lintas kendaraan yang cukup padat dan banyak orang juga yang menyeberang jalan di area Pasar Ciwidey, karena setiap hari Minggu memang ada pasar Minggu yang cukup ramai dipadati oleh penduduk sekitar. Nah untuk rekan-rekan semua, nanti kita di depan akan menemukan SPBU. Ini SPBU terakhir yang rutenya sebelum area Pasir Jambu. Diharapkan rekan-rekan dapat mengisi bahan bakar di SPBU ini. Tapi jika rekan-rekan semua tidak mengisi di SPBU ini, jangan perlu khawatir. Kalau memang membutuhkan bahan bakar, nanti rekan-rekan semua akan menemukan penjual bensin eceran. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang kedepannya yang mau rutenya ke area Cidaun, Cianjur atau ke Garut Selatan, nanti banyak yang rekan-rekan temukan adalah penjual bensin eceran. Di depan kita akan menemukan objek wisata Kawah Putih di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya objek wisata pemandian air panas MT. Jadi untuk rekan-rekan semua perlu simak terus videonya untuk mengetahui update lokasi tempat wisata ataupun rute perjalanan menuju Naringo. Nah setelah menemukan objek wisata Kawah Putih ataupun kolam pemandian air panas MT, nanti kita rekan-rekan semua akan menemukan area perjalanan yang cukup indah sekali, banyak pepohonan. Ini udah masuk mendekati area perkebunan teh. Tidak jauh dari sini akan disuguhi pemandangan yang cukup indah sekali. Dari mulai banyaknya pepohonan, tidak jauh dari sini pula juga nanti akan menemukan perkebunan teh di area Ciwidey Pasir Jambu. Simak terus videonya rekan-rekan ya, jangan skip. Nah mulai dari sini kita akan menemukan kolam pemandian air panas lagi. Ini area Ciwalini. Sebelah kanan itu ada kolam pemandian air panas Ciwalini yang cukup ramai, yang sering dipadati oleh pengunjung. Nah di sebelah kiri kita juga sudah terlihat ya perkebunan teh, sudah cukup terlihat jelas area perkebunan. Dan untuk wisatawan juga yang lokal sudah terlihat pula yang melakukan rest atau istirahat di lesehan-lesehan atau angkringan yang berada di pinggir jalan raya Pasir Jambu ini. Jika rekan-rekan semua
ingin melakukan istirahat atau melihat pemandangan sambil beristirahat, rekan-rekan semua bisa melakukan pemberhentian sejenak di area angkringan-angkringan tersebut yang berada di sekitar pinggir jalan raya ini. Rekan-rekan semua sambil beristirahat bisa melihat pemandangan yang cukup menyejukkan, menyegarkan mata karena disuguhi dengan pemandangan perkebunan teh, baik itu di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Rekan-rekan semua juga sudah bisa melihat secara langsung ya area perkebunan yang cukup luas dan cukup indah juga ya. Simak terus videonya sampai nanti tujuan ke area Naringgul. Semua tadi sudah simak videonya ya, sepanjang jalan di area perkebunan Ranca Bali ini kita akan sering melihat seorang fotografer ya untuk mengambil foto kita saat kita berkendara. Dan jangan perlu khawatir untuk rekan-rekan semua, untuk hasil fotonya tuh mereka selalu update setiap sore hari atau bahkan siang hari juga udah ada yang update. Nanti rekan-rekan semua bisa ambil fotonya lewat Google Drive di link IG mereka. Nanti rekan-rekan semua pada saat melewati area perkebunan teh bisa lihat banner-banner yang dipajang oleh rekan-rekan fotografer di area Ranca Bali. Nanti kalian bisa download sendiri di Instagram mereka, atau kalian mau menebus hasil foto yang kualitasnya bagus, bisa langsung menghubungi fotografernya melalui DM ataupun WhatsApp yang tertera di Instagram mereka. Simak terus videonya untuk rekan-rekan semua. Ini kita sudah mendekati area Naringgul. Sebentar lagi lokasinya agak cuacanya kurang mendukung rekan-rekan, karena terlihat beberapa awan hitam yang agak gelap ya, mengakibatkan
sedikit turun kabut. Nah, di area sini pula kita sudah melihat pemandangan dari tadi ya, dari mulai perkebunan teh, pohon-pohon. Nah, sekarang rekan-rekan disuguhin dengan area perkebunan yang sifatnya area itu sudah hampir tertutup dengan embun ya, atau kabut. Karena area sini kalau misalkan cuacanya kurang mendukung ya, rekan-rekan bisa disuguhi dengan pemandangan yang kabut, bahkan bisa terlihat tebal sekali ya, dilihat dari kondisi jalanan dari kamera yang saya gunakan ini. Mungkin rekan-rekan semua harus waspada jika turun kabut di area Naringgul ini. Nah, bahkan ini ada yang sampai kecelakaan ya. Jadi rekan-rekan semua untuk membawa kendaraan di area Naringgul ini harus waspada, karena memang kalau kabut tebal itu jarak pandang kita bisa sedikit kabur ya, bahkan kurang fokus kita ke depan. Jadi diwaspadai sekali untuk rekan-rekan semua yang mau ke area Naringgul. Diutamakan lebih safety lagi ya dalam berkendaranya. Jangan terlalu terburu-buru, pelan-pelan saja, nikmati suasananya agar kita bisa menemukan vibe ya, dimana saat ini yang saya tuju ini, area Naringgul Ciwidey ini sedang dipenuhi kabut. Mungkin karena cuacanya sedikit mendung ya, bahkan di sini aja lihat dari kamera kabutnya cukup tebal. Jadi rekan-rekan diharapkan pada saat perjalanan menuju area Naringgul, kalau memang cuacanya lagi musim hujan, disarankan menggunakan jaket ya, karena untuk kabut tebal ini bahwa mengandung air ya. Jadi kalau terlalu lama kita di dalam kabut ini, badan kita bisa basah ya, bahkan dingin ya. Jadi disarankan sekali untuk menggunakan jaket, sepatu, sarung tangan lah, biar kita terhindar dari suhu yang dingin sekali di area sekitaran Naringgul ini. Jadi untuk rekan-rekan semua, videonya cukup jelas ya. Ada objek wisata, bahkan di sini ada surganya fotografer ya, untuk para rekan-rekan yang jika ingin sunmori ke area Naringgul. Banyak pula tempat rest area ataupun tempat angkringan, warung yang menyuguhkan makanan ringan, baik itu kopi, mie, bahkan ada yang menjual nasi pula. Sebentar lagi kita akan mendekati area warung kabut ya. Sesuai dengan namanya sendiri, kenapa disebut warung kabut? Karena posisinya sendiri warung tersebut sudah familiar pada saat cuacanya agak mendung sendiri. Warungnya tuh banyak kabut ya, tertutup kabut. Bahkan banyak pengendara sepeda motor yang sengaja berhenti di warung kabut tersebut ingin melihat langsung area tersebut yang tertutup kabut ya. Nah, simak terus videonya rekan-rekan untuk perjalanan saya ini. Semoga rekan-rekan semua bisa terhibur lah dengan kondisi cuaca yang memang agak ekstrim juga nih, banyak kabut. Bahkan pengendara roda 2 yang banyak melewati jalur ini. Untuk rekan-rekan semua bisa dilihat di area kanan kiri saya banyak sekali pengendara roda 2, bahkan roda 4 juga ada yang melalui jalur Naringgul ini. Nah, ini teman-teman semua bisa kalian lihat kondisi pasir jambu di sini. Surganya angkringan buat ngopi-ngopi sampai jalan-jalan ke sunmori atau sunmori di Sabtu atau di hari Minggu.
jangan jalan ke Ciwidey, jangan lupa mampir sini lah ya. Jalannya nyaman, pemandangannya juga oke, sejuk. Jangan lupa pakai sepatu sama jaket. Wih, ada yang camping pula, mantap. Kalau fotografer katanya, jangan lupa mampir sini lah. Banyak fotografer di hari Sabtu dan Minggu. XNXOT mantap. Cuman kalau mau ke arah Ciwidey, Naringgo, diusahakan kalau di pagi hari atau menuju siang lah ya, diusahakan kalian bawa jas hujan atau mantel lah ya, karena di bulan-bulan sekarang kondisi cuaca lagi nggak bersahabat. Kayak sekarang aja cuacanya gerimis, jadi dingin. Jadi utamakan safety-nya kalian pakai jaket, sepatu sama mantel buat persiapan jika hujan. Tapi jangan perlu khawatir, kalau kalian kesini banyak tempat ngeres lah ya, entah itu warung angkringan, toko-toko dan sebagainya. Untuk area pom bensin juga dari arah Soreang sendiri ada banyak sih pom bensin, cuman terakhir di dekat area The Valley, pom bensin terakhir sebelum Kawah Putih. Enak banget di jalanannya. Cuman kalau di area perkebunan yang menuju sebelum Naringgo itu udah jalannya agak mengecil. Nah itu area perkebunan. Tapi jalanan overall semuanya bagus. Gak ada jalanan rusak, semuanya oke. Kalau kalian mau ke Garut Selatan bisa maupun lewat sini, jalanannya oke. Tembus sampai ke Cidaun, jalanannya bagus, mulus, tanpa ada kendala sedikit. Cuman yang perlu kalian perhatikan, maksimalkan kendaraan kalian, karena jalanannya lumayan berkelok. Apalagi kalau menuju Cidaun dari Bandung, Kabupaten Bandung, itu jalannya kebanyakan turunan. Jadi utamakan kalian pengeremannya lah ya, dimaksimalkan lagi. Oke, terima kasih.